Dia Allah yang mengasihi saudara. Dia Allah yang mengasihi kita, melindungi kita. Dia menjaga kita. Karena Dia gembala yang baik. Kita adalah domba-dombanya. Kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Oh, Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Engkau gembala, Dia Allah yang setia, Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, Dia Allah yang selalu melindungi, Dia gembala yang selalu memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita, memberi kita makan, memberi kita minum, menyediakan hidangan kita. Kau Allah yang setia, Tuhan, Kau Allah yang baik, Kau Allah yang sangat baik. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Oleh sebab itu kami memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami mengagungkan Engkau, Kau Allah yang setia. Ya Tuhan, haleluya, haleluya. Dia Allah yang baik. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah,
sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Tak akan gentar ku melangkah, tak akan gentar ku melangkah, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Engkau gembalaku. Yang bersyukur Tuhan, kami sungguh sangat bersyukur menjadi domba gembalaanmu, menjadi domba kesayanganmu. Kami aman dalam naunganmu Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid. Siapkan hati kami Tuhan, supaya firman-Mu dapat tumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Beberapa minggu lalu kita sudah melewati pembacaan firman Tuhan di kitab Mazmur 23. Tapi saya mau ulas kembali, dan itu yang menjadi rema, itu yang menjadi kekuatan buat saya. Ini juga kesaksian buat saya. Di saat-saat yang sulit, di saat-saat yang kritis, di saat-saat yang berat, tetapi Tuhan menunjukkan bahwa Dia gembala, saya hanya domba. Dia gembala yang baik, Dia menuntun, Dia memberkati, Dia memberikan apa yang menjadi kebutuhan. Dan saya percaya itu juga yang menjadi pengalaman Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya mempelajari ada beberapa hal yang baru setelah saya membaca Mazmur 23 ini. Saya baca ulang dan saya bersyukur itu menjadi kekuatan buat kehidupan saya. Kekuatan untuk saya melangkah di dalam masa-masa krisis ini. Mazmur 23 ditulis oleh Daud. Daud ini seorang gembala. Dia pernah menjadi seorang gembala, dan saat dia menulis diperkirakan saat itu sih dia sudah menjadi seorang raja. Pengalaman dia sebagai gembala menginspirasi Daud ini bagaimana kehidupan seorang gembala, bagaimana kehidupan domba. Kalau kita baca di dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-11 dan ke-12, seorang nabi yang bernama Samuel datang kepada suatu keluarga yang bernama Isai. Katakan, lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Daud adalah anak yang paling kecil, anak bungsu dari Bapak Isai, satu keluarga. Dia memiliki kebiasaan di Israel. Mereka memiliki kambing domba sendiri. Mereka memiliki ladang atau mereka memiliki pertanian. Nah, Daud ini dipercayakan sebagai gembala, mengembalakan kambing domba milik ayahnya Isai. 1 Samuel 17 di ayat yang ke-28 dikatakan, ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu?" Ternyata nggak banyak kambing domba Daud. Dikatakan hanya 2-3 ekor. Tetapi dari sini kita belajar bahwa
Daud memiliki tanggung jawab yang luar biasa. Walaupun hanya 2 atau 3 ekor, saya percaya bahwa pengalaman Daud menjadi seorang gembala inilah yang membawa dia menulis Mazmur 23. Saya mempelajari Mazmur 23 ini ternyata terbagi oleh 3 bagian. Yang pertama yaitu di ayat 1-3, dia menyatakan Allah sebagai Ia. Ia. Jadi Ia membaringkan aku. Jadi ada satu kata ganti ketiga. Ia menunjuk orang ketiga. Lalu bagian yang kedua adalah di ayat yang keempat dan kelima dikatakan tongkatmu. Lalu dikatakan ayat kelima engkau. Jadi seakan-akan Daud sedang berbicara kepada Allah sebagai orang yang kedua, bukan lagi orang yang ketiga. Lalu ayat keenam adalah penutup. Dia menyebut Tuhan. Kita belajar sama-sama. Ada 3 bagian yang kita akan bahas di Mazmur 23 ini. Yang pertama di ayat 1-3, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ayat yang ketiga, Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Di bagian pertama ini Daud berkata kepada orang lain, bukan kepada Tuhan. Dia berkata kepada orang lain, mungkin pada pendengarnya, mungkin kepada Bapak Ibu Saudara, mungkin kepada saya. Dia bersaksi. Di ayat 1-3 di bagian pertama ini adalah pengakuan Daud. Kesaksian Daud. Daud menceritakan pengalamannya dia. Bagaimana dia mengalami Tuhan sebagai gembala dia. Bagaimana dia mengalami sebagai domba peliharaan Tuhan. Di ayat yang pertama dikatakan, Tuhan adalah gembalaku. Ini satu pernyataan yang powerful. Sewaktu saya diingatkan, sewaktu saya membaca Mazmur 23 ini, saya kembali, Tuhan, saya ini siapa? Tuhan, kalau Engkau gembala, saya ini hanya domba. Saya mempelajari kembali, saya merenungkan kembali bagaimana kehidupan domba, bagaimana domba bergantung penuh kepada gembalanya, bagaimana caranya gembala memelihara domba. Di ayat 1-3 ini ada 4 hal yang menjadi kesaksian buat Daud. Yang pertama, Daud tidak pernah mengalami kekurangan sewaktu dia menjadi domba gembalaannya Tuhan. Sewaktu Tuhan menjadi gembalanya, sewaktu Tuhan menjadi pemimpin hidupnya, sewaktu Tuhan menggembalakan kehidupannya, dimanapun dia berada, dia tidak pernah kekurangan. Ini menjadi satu kesaksian buat kita, saudara. Di masa-masa sukar, di masa-masa yang sulit, percaya Tuhan tidak pernah membiarkan kita berkekurangan. Tuhan selalu memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita. Saya mengalami masa-masa yang sukar di masa-masa pandemi ini. Tapi Tuhan menunjukkan kasih setianya. Di saat-saat yang kritis, di saat-saat yang genting, Tuhan memberkati, Tuhan menyediakan. Dan seperti Daud berkata, saya juga bisa berkata, kita tidak akan pernah kekurangan. Yang kedua adalah Dia membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Ini bicara makanan. Ini bicara pemenuhan jasmani kita. Padang rumput yang hijau ini bicara tentang makanan. Percaya saudara, apapun yang menjadi kebutuhan kita, Tuhan selalu menyediakannya. Yang ketiga adalah air yang tenang. Ini bukan berbicara mengenai minuman, tetapi jiwa yang tenang. Setelah domba makan dan minum, dia beristirahat di tepi aliran air yang tenang. Kebutuhan kita terhadap ketenangan jiwa, itu Tuhan jamin juga. Ada ketenangan yang kita akan rasakan, ada ketenangan yang Tuhan berikan sewaktu kita tinggal dekat dengan Tuhan. Saya dorong saudara untuk selalu seperti sharing firman Tuhan beberapa bulan lalu, kita memiliki saat teduh yang baik, mendekatkan kita kepada Tuhan sebagai sumber air yang tenang. Yang keempat adalah tuntunan di jalan yang benar. Di saat-saat kritis, banyak orang yang memiliki kebingungan. Tuhan, saya mesti apa? Bisnis ini menurun, bisnis itu lagi susah.
Tetapi dikatakan jalan yang benar. Jalan yang benar bukan hanya sekedar kita dapat berjalan dengan baik, tetapi tuntunan, arahan Tuhan menjadi satu penuntun yang benar, penuntun yang tepat. Tuhan tidak pernah membawa kita ke tempat yang salah. Saya teringat satu ayat yang sangat powerful, yaitu di 2 Korintus 2 ayat yang ke-14. Dia berkata, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Tuhan membawa kita, menuntun kita. Bukan hanya jalan yang baik, bukan hanya jalan yang rata, tetapi jalan kemenangan. Kita percaya kemenangan ada di depan kita, karena Tuhan yang menuntun kita. Tugas kita adalah kita ikuti tuntunan Tuhan. Kita taat kepada tuntunan langkah Tuhan. Di bagian pertama ini adalah satu bagian yang penting, yaitu bagaimana Daud menyaksikan pengalamannya dia. Kenapa Daud mengambil kata ganti ketiga ini? Karena dia berusaha menyampaikan kepada kita, kepada saya, kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan adalah gembala yang baik, bahwa Tuhan menyediakan, bahwa Tuhan menuntun, bahwa Tuhan memberi kita apa yang menjadi kebutuhan kita. Kesaksian dari Daud ini menguatkan saya. Kesaksian dari Daud ini meneguhkan iman percaya saya. Wahyu 12 ayat yang 11 dikatakan, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan. Jadi kesaksian itu sangat penting. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kesaksian kita adalah penting buat orang-orang di sekitar kita. Buat teman-teman, buat saudara-saudara seiman kita. Untuk menguatkan iman percaya mereka. Dan lebih penting lagi, kesaksian ini akan menguatkan kita juga. Sewaktu kita mengalami kesulitan, renungkan apa yang Tuhan telah perbuat dalam kehidupan kita. Dan saya percaya bahwa iman kita akan dibangkitkan. Bahwa iman kita akan dikuatkan kembali. Saat-saat kita lemah, pikiran kita yang selalu menjadi sasaran empuk buat si jahat. Pikiran kita, saya sebut ini sebagai battleground. Sebagai medan peperangan. Iblis selalu berusaha mengganggu pikiran kita. Dia mencoba melemahkan melalui pikiran kita. Jadi pikiran kita adalah medan peperangan, battleground. Iblis yang berusaha melemahkan, tetapi oleh kesaksian kita, oleh kita mengingat kembali, di pikiran kita penuhi oleh kebaikan Allah, oleh kesaksian Bapak Ibu Saudara, oleh kesaksian kita kalahkan iblis. Seperti yang Paulus katakan dalam 2 Korintus 10 ayat yang kelima, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kita menawan pikiran kita kuasai pikiran kita. Jangan sampai iblis memasukkan pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang melemahkan, dan menaklukkannya kepada Kristus. Kita beralih ke bagian yang kedua, yaitu ayat yang keempat dan kelima. Di ayat yang keempat dan kelima ini, Daud berkata kepada Tuhan. Dia berdoa. Ini yang menjadi pengakuan pernyataan iman Daud kepada Allah. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut akan bahaya, sebab Engkau besertaku. Ada satu prinsip yang Daud ajarkan, yaitu sekalipun aku berjalan, ya kita tahu, kita menghadapi krisis, kita menghadapi ancaman penyakit, kita menghadapi lembah kekelaman. Corona itu bukan satu konspirasi WHO. Corona itu nyata, penyakit itu nyata, yang meninggal itu beneran. Dan kita ada di tengah-tengah dunia yang sedang dilanda virus ini. Dan belum lagi ancaman krisis ekonomi yang mengintai. Singapura menyatakan bahwa mereka masuk dalam masa krisis ekonomi. Saya nggak tahu Indonesia kapan. Akankah masuk ke dalam krisis ekonomi? Tetapi di masa-masa krisis ini kita berdoa seperti yang Daud ajarkan. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, sekalipun bahaya ada di depan kita, sekalipun dunia jungkir balik, tetapi aku tidak takut bahaya. Berdoa itu seakan-akan kita sudah menerima. Kita meminta dan kita percaya dengan iman kita bahwa kita telah menerimanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kelam, aku tidak takut bahaya. Ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Ada 4 yang menjadi kebutuhan kita.
Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, walaupun badai ini melanda, tapi aku menyatakan bahwa aku telah menerimanya. Yang pertama, penghiburan Tuhan. Di saat-saat yang gelap, kita tahu lembah kekelaman itu ada satu lembah. Di Israel itu ada satu lembah yang gelap. Masa-masa ini adalah masa-masa lembah kekelaman buat kita. Tetapi penghiburan Tuhan, di ayat yang keempat dikatakan, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Penghiburan Tuhan selalu ada. Saat-saat kita jatuh, saat-saat kita lemah, saat-saat kita takut, kita percaya penghiburan Tuhan ada. Gada dan tongkat berbicara penghiburan. Di saat yang gelap, di saat yang tidak dapat melihat apa-apa. Domba itu penglihatannya buruk. Sewaktu gelap sedikit dia tidak dapat melihat apa-apa. Tetapi dia tahu bahwa gembalanya ada. Gembalanya ada dekat dia melalui apa? Domba mendengar gada dan tongkat. Dia merasakan tepukan. Dia merasakan teguran dari gada dan tongkat dari si gembala. Tuhan ada menyertai kita melalui gada dan tongkatnya. Dia menghibur Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang kedua, hidangan. Hidangan yang tersedia bukan hanya sekedar makanan, tetapi dikatakan di hadapan para lawanku. Jadi walaupun musuh melanda, walaupun kita dalam peperangan, kita tidak perlu takut. Karena Allah yang melindungi kita. Yang ketiga adalah pengurapan. Minyak sangat dibutuhkan bagi domba. Karena di saat-saat yang kering, kulit kepala domba atau bulu-bulu domba di bagian kepala itu sangat perlu untuk diminyaki. Beberapa waktu lalu melihat dokumentasi mengenai lalat yang bertelur di binatang. Dan ini yang terjadi. Bagaimana minyak itu menghindarkan domba dari serangan lalat untuk bertelur di dalam kepalanya. Minyak buat kita berbicara mengenai pengurapan. Pengurapan Tuhan, pengurapan Allah yang selalu menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Yang keempat adalah sukacita. Katakan pialaku, bukan piala trofi. Dalam bahasa Inggris katakan my cup. My cup, mereka meminum anggur itu dari, kalau dalam adat istiadat Yahudi, mereka meminum anggur dari satu cangkir, cup atau piala. Mereka meminum anggur dari satu piala. Ini bicara mengenai sukacita. Anggur selalu berbicara mengenai sukacita. Ada anggur yang baru dalam kehidupan kita. Sukacita selalu melingkupi kehidupan kita. Jadi ada 4 hal yang kita berdoa pada Tuhan dan kita percaya bahwa Tuhan telah memberikan kepada kita. Yaitu pertama penghiburan. Yang kedua hidangan di hadapan lawan, yaitu perlindungan. Pengurapan. Dan yang keempat adalah sukacita di dalam Tuhan. Di bagian yang ketiga, yaitu bagian penutup, kita baca di ayat yang ke-6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini bukan suatu doa lagi, tetapi pernyataan Daud. Di ayat yang ke-6 ini saya sangat suka dengan bahasa Inggrisnya. Dikatakan the goodness. Dia mengambil kata goodness, kebaikan Allah. Kita percaya Allah itu baik dan kebaikan Allah melingkupi kita, menyertai kita. Berikutnya dikatakan kemurahan, bukan kemurahan, tetapi faithfulness itu kesetiaan, kasih yang setia yang tidak pernah berkesudahan. Dalam King James, kemurahan ini diambil dari mercy, yaitu rahmat, belas kasihan, kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan selalu melingkupi kita. Dan bagian terakhirnya Daud katakan, ini yang menjadi pelajaran buat kita. Aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini satu komitmen Daud. Bukan dia menceritakan, tetapi dikatakan I will. Aku akan. Pernyataan Daud bahwa aku akan setia kepada Tuhan. Aku akan terus tinggal dalam rumah Tuhan. Aku akan terus mencari Tuhan. Aku akan terus tinggal dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ambil komitmen untuk selalu mencari Tuhan, untuk selalu mengejar hadirat Tuhan, untuk tinggal dalam rumah Tuhan, untuk tinggal dalam hadirat Tuhan. Cari Tuhan setiap hari, setiap saat, karena kita butuh Tuhan. Ambil komitmen untuk kita terus mencari wajah Tuhan. Ini yang menjadi satu pelajaran
satu rema buat kehidupan saya. Sewaktu saya membaca lagi, saya membaca Mazmur 23 ini berkali-kali. Sangat powerful. Sewaktu saya menempatkan diri sebagai domba, saya menempatkan Allah sebagai gembala. Percaya bahwa Allah mengasihi saudara, bahwa Allah menjaga saudara, bahwa Allah memelihara saudara. Ini yang saya dapat bagikan pada renungan kali ini. Semoga dapat memberkati Bapak Ibu Saudara dan menguatkan iman saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang baik. Engkau adalah gembala kami. Engkau adalah gembala yang baik. Dan kami mau Tuhan selalu tinggal dalam hadirat-Mu, selalu tinggal dalam naungan-Mu. Kami mau ambil komitmen untuk kami selalu mencari Engkau, mencari wajah-Mu, tinggal dekat dengan hati-Mu. Di masa-masa yang sukar ini Tuhan, kami akan melihat pemeliharaan Engkau tambah nyata. Pemeliharaanmu, penyertaan-Mu semakin dinyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat renungan hari ini dan kami percaya bahwa Engkau ada bersama kami, memberkati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara dapat berkat? Puji Tuhan. Nah, itulah kira-kiranya kalau kita rajin doa, rajin baca firman Tuhan, kita akan dapatkan berkat-berkatnya. Kalau Rasul Paulus katakan, yang ku ingini, yang ku kehendaki adalah mengenal Tuhan dengan kuasa kebangkitannya. Mungkin kita belum. Mungkin Bapak Ibu Saudara kita belum sampai di situ. Asal kita dapatkan yang ku ingin adalah mengenal Yesus melalui firman-Nya. Kita dapatkan bimbingan Mazmur 23. Bagaimana seorang raja, bagaimana seorang nabi dari Raja Daud mendapatkan pesan-pesan buat diri sendiri dan buat kita sekalian. Tidak lupa ada kemuliaan, rasa syukur kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita semua diberkati oleh Tuhan pagi dan siang hari ini. Mari kita ikuti langkah-langkah di dalam kita membaca Alkitab, dalam kita membaca firman Tuhan. Baca satu kali, belum mengerti, no problem, nggak jadi soal. Baca lagi, satu ketika saudara dibukakan, mata rohani saudara dibukakan, kita tidak akan putus-putus, bosan-bosan untuk membaca firman Tuhan. Dan firman Tuhan amat memberkati kita sepanjang masa di dalam kehidupan kita. Kita dapatkan firman Tuhan dan sedemikian rupa. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita akan akhiri ibadah kita pagi dan siang hari ini. Kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar kami sekalian dilawat oleh Roh-Mu melalui ibadah kami pada pagi hari ini. Dan firman Tuhan yang kami dengar, yang kami pelajari, yang membimbing kami sekalian. Saat-saat iman kami terkikis dengan keraguan, saat-saat iman kami terkikis oleh keinginan kami sendiri, seperti mata menginginkan untuk segera Tuhan melakukan apa yang menurut hati sendiri. Tetapi kita tahu ada saatnya iman dari Maria yang membawa berkat yang begitu besar buat kita sekalian. Dan pagi hari ini, lalu kita berulang-ulang membaca Mazmur 23. Kita dapatkan pesan buat orang lain, buat diri kita, dan pujian bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tanamkan firman Tuhan di dalam hati kami masing-masing. Sehingga kami boleh mendapatkan berkat yang melimpah. Di dalam kesetiaan kami, di dalam ketekunan kami,
dan di dalam kami mengasihi Engkau. Terima kasih. Terima kasih Engkau lawat umat-Mu, sidang jemaat-Mu, dimanapun mereka berada. Dalam sendiri, berdua, atau berkelompok satu rumah tangga, Tuhan berkati. Berkati Tuhan sesuai dengan firman Allah. Tumbuhkan iman kami. Tumbuhkan kasih kami. Pengenalan kami kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Saudara-saudara kalian, mari terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Kasih sayang di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, beserta dengan kekuatan kuasa Roh Kudus-Nya yang menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia.